Mari kita baca firman Tuhan di Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 32. Saya aja yang baca ya. Untuk menyingkat waktu, saya akan baca dan saya langsung akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, ini latar belakangnya apa? Kok tiba-tiba ada kata sesudah itu dan kok ada kalimat ia menyuruh orang banyak pulang? Nah, rupanya ayat ini atau kisah yang akan kita bahas sebentar lagi itu adalah kisah setelah peristiwa Tuhan dan para murid memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan perempuan, dengan 5 roti dan 2 ikan itu ya. Kisah yang sangat terkenal dan semua pasti tahu. Jadi kisah ini setelah kisah itu, setelah memberi makan, setelah ribuan orang itu kenyang gitu ya, maka Tuhan bilang sama para murid, kamu naik perahu ke seberang, nanti aku nyusul, gitu kira-kira. Lalu ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Tuhan Yesus naik ke bukit dan mungkin ada beberapa orang yang masih ngikut dia gitu ya. Tapi setelah hari sudah malam, semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Tinggal Tuhan sendirian berdoa di situ. Saudara, kalau kita baca kitab Injil, kita akan temukan beberapa kali dicatat bahwa Tuhan seringkali berdoa sendiri. Naik ke atas bukit, pokoknya sendirian deh. Ya di samping juga ada yang berdoa bersama dengan murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa kita mesti mengikuti teladan Tuhan untuk memberikan waktu khusus untuk berdua dengan Bapa, berdua dengan Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tentunya ibadah korporat seperti doa Rebo atau doa Sabtu atau doa puasa itu juga baik. Tapi alangkah baiknya jika ada satu waktu di mana kita punya saat bersama dengan Tuhan sendirian, hanya berdua. Amin. Karena kita perlu dikuatkan, perlu disegarkan. Bahkan Yesus pun memberikan teladan bahwa dia juga perlu intim dengan Bapa. Apalagi kita, apalagi hari-hari ini. Kalau kita nggak punya waktu berdua dengan Tuhan, kita akan burn out, kita akan kelelahan, kita akan sangat lelah sampai nggak tahu mau ngapain gitu. Perlu kita sediakan waktu untuk berdua dengan Tuhan. Ayat 24, Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Kalau di Injil Markus disebutkan bahwa sudah di tengah danau gitu ya. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi muridnya yang berangkat lebih dahulu itu ternyata di tengah danau ada angin sakal. Dan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, ada badai di sana. Tahukah saudara apa itu angin sakal? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal. Dengan kata lain, angin yang berlawanan dengan arah kapal. Jadi kalau kapalnya mau ke sana, anginnya ke sini, gitu ya. Jadi nggak matching, berlawanan. Padahal di zaman itu kita tahu bahwa belum ada perahu motor, nggak ada motornya kan, dayung atau layar. Nah, kalau pakai layar, tentunya kan anginnya masih searah. Kita mau ke sana, angin ke sana, gitu ya. Lah ini kita mau ke sana, murid-murid mau ke sana, anginnya berlawanan, angin sakal. Dan mereka bergumul untuk maju, tapi nggak bisa maju-maju. Di Injil Markus dikatakan mereka sudah kepayahan mendayung, ya karena udah nggak bisa pakai layar kan, berarti layar dibuka, digulung, mereka mendayung melawan angin, samping gelombang yang besar itu. Padahal ini kan Tuhan yang suruh, betul nggak sih? Tuhan yang suruh. Kita tadi baca di ayat yang pertama bahwa ayat 22 bahwa Tuhan menyuruh mereka ke seberang mendahului dia. Kamu orang berangkat dulu deh, aku ntar nyusul gitu kan. Tapi lah kok di tengah jalan ada masalah. Sedangkan persepsi kita selalu berpikir bahwa kalau Tuhan yang suruh,
dilancarkan jalannya. Aman, aspalnya halus, tanpa lubang, nggak ada macet, nggak ada angin sakal, ya, lancar. Tapi ternyata persepsi itu bisa keliru, nggak selalu seperti itu. Mungkin ada kalanya ketika Tuhan suruh kita, maka semua jalan digampangkan, dimudahkan. Tapi ada kalanya Tuhan suruh kita, tapi ada angin sakal di tengah jalan. Di awal jalan kayaknya aman-aman aja. Saya percaya murid-murid ini di awal waktu Tuhan suruh, kamu ke seberang ya, entah aku nyusul. Mereka pasti melihat, mereka kan beberapa dari murid-murid kan nelayan profesional kan. Mereka pasti lihat cuaca, oke, aman kok, yuk berangkat. Dan berangkatlah mereka. Naik kapal kan. Dan tanpa diduga di tengah danau ada badai itu, ada angin sakal itu. Kadang-kadang meskipun Tuhan yang suruh, tetap gak mudah buat kita. Berapa banyak di antara kita yang mengalami hal seperti ini. Kita sudah berusaha mengikuti perintah Tuhan. Kita bisnis dengan benar bagi yang pengusaha. Kita bisnis dengan benar. Kita gak main sogok-sogokan. Kita jujur nih. Kita pelempeng nih. Tapi kok bisnisnya gak berkembang. Kenapa ya? Padahal Tuhan suruh kita benar. Gitu kan? Atau kita sudah berusaha jujur dalam pekerjaan kita. Kita jadi kantor, tapi bos suruh yang bikin begitulah, bikin beginilah, ngakalin pajak lah. Kita nggak mau, kita di PHK. Gitu. Jadi kayak kita mau nurutin perintah Tuhan, tapi kok nggak semudah itu. Kenapa ya Tuhan? Gitu kan. Seringkali sama kayak kita ini, pergumulan, permasalahan kita itu meskipun kayaknya Tuhan sudah suruh, tapi kok nggak mudah. Atau bahkan ada permasalahan pergumulan yang sudah bertahun-tahun, tapi nggak jalan-jalan gitu, mentok kayak kena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam. Dalam bahasa aslinya dikatakan jam jaga keempat. Jadi zaman itu jam kan tidak ada jam kayak sekarang ya, yang akurat jam 3, jam 4, jam 5, jam 2. Mereka cuma perkiraan. Jadi malam itu bagi 4 jam jaga. Jam jaga pertama, jam jaga kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jam jaga keempat itu jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi ini perkiraan. Jadi kalau sudah baca di terjemahan lain ada yang bilang jam 4 pagi. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja karena ini kan perkiraan doang. Jam jaga keempat. Nah, kita perlu ingat bahwa acara makan-makan itu kan sore hari kan? Ya, hari sudah mau malam. Itu maksudnya udah mau jam 6 malam, udah mau jam 6 sore. Hari udah mau malam. Ayo pulang gitu. Itu sore. Bayangkan, ya anggaplah berlayar sampai ke tengah danau itu 2 jam lah gitu. Saya sih nggak pernah ke sana ya. Mungkin yang pernah sana bisa mengira-ngira dari pantai sampai ke tengah berapa lama? Ya 2-3 jam mungkin. Berarti ada sekitar 9-10 jam mereka ketemu angin sakal dan bergumul, mendayung terus selama berjam-jam itu. Kebayang gak Bapak Ibu? 9-10 jam mendayung, gak nyampe-nyampe. Gak nyampe-nyampe. Stres pasti. Mentok kena angin sakal. Mungkin mereka di tengah-tengah itu mereka udah ngomel-ngomel. Tuhan aneh-aneh aja, nyuruh kita jalan duluan, mendingan kan bareng-bareng dia, aman ya gitu ya. Ini jalan duluan, kena sakal nih gimana kita, capek nih dayung ini. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, ada hal yang menarik di ayat ini. Ada yang menarik. Yang menarik yang ditulis oleh Markus. Jadi di Injil Markus ada juga kisah ini, tapi ditulis dengan sedikit detail yang berbeda Bapak Ibu. Ini menarik. Injil Markus itu ya buat informasi aja bahwa Injil Markus itu sering juga disebut Injil Petrus. Jadi dianggap bahwa Petrus menceritakan kisahnya pada Markus dan Markus yang merangkumnya di sebuah buku.
Ya kalau mau tertarik untuk hal ini bisa baca bukunya Jacob van Bruggen, judulnya Markus, Injil menurut Petrus. Itu menarik. Nah, kita bacakan dari Injil Markus ya, soal kisah ini ya. Markus 6 ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Yesus sedang berdoa kan? Ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, Tuhan sedang berdoa dan dia bisa melihat bahwa mereka sedang mendayung kepayahan, capek banget mendayung karena angin sakal, gak maju-maju. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan biarin loh. Tuhan biarin loh. Sampai kira-kira jam 3 malam, dikatakan situ, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Baca itu. Ia datang pada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Bayangin, udah tahu mereka capek-capek kayak gitu, Tuhan gak samperin, cuman Tuhan lewatin. Tuhan lihat, ini kan lagi badai ya. Wah, kan Tuhan pasti gini kan, kena ombak badai-badai. Tuhan lihat, Tuhan lewatin. Seakan-akan Tuhan mau nyebrang langsung ke seberang sendirian dan mereka ditinggalin. Sebel gak saudara? Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Tadi saya bilang bahwa sebagian dari mereka adalah nelayan profesional. Kira-kira Tuhan tahu, sangguplah mereka ke seberang. Cuman angin sakal, cuman badai, ya gampang. Sampailah mereka ke seberang. Tuhan tahu pasti. Mereka pasti sampai ke seberang. Makanya dibilang oleh Markus bahwa apa? Tuhan bilang bahwa ia hendak melewati mereka. Hendak dilewatin, dibiarin aja gitu. Tapi enggak jadi akhirnya. Enggak jadi dilewatin. Kenapa? Ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebetulnya Tuhan tuh mau lewatin mereka, biar aja mereka bergumul dengan angin sakal. Mereka mampu kok, pasti nyampe lah ke seberang. Orang nelayan profesional gitu kan, pasti bisa nyampe. Tapi Tuhan akhirnya terpaksa gak jadi ke seberang langsung, nyamperin mereka. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada satu hal yang mereka alami yang membuat mereka tidak akan bisa sampai ke seberang. Kalau cuman angin sakal, mereka pasti bisa atasi. Bukan 1-2 kali pasti mereka bertemu dengan angin sakal. Tapi ada satu hal yang membuat mereka tidak akan sampai ke seberang. Apa itu? Mereka ketakutan. Hantu. Wah, mulai takut. Kalau udah takut, gak akan nyampe ke seberang. Kenapa? Karena ketakutan membuyarkan fokus kita. Betul gak sih? Ketakutan membutakan kita akan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Sedang dayung nih, wah dayung, hantu, dilepas dayungnya. Hantu, mungkin pada berpelukan ya, hantu, tolong, gimana nih, hantu. Mestinya tetap dayung, angin sakal, gara-gara takut dilepasin semua. Tuhan datangin mereka bukan karena kasihan mereka kecapean, tapi Tuhan datangin mereka karena mereka ketakutan. Dan Tuhan tahu ketakutan itu akan membuat mereka gak nyampe ke seberang. Amin. Sama kayak kita. Sekali kita bergumul, mentok, Tuhan biarin. Kenapa? Tuhan tahu kita sanggup. Ya bersama dengan Tuhan pasti ya. Kita sanggup nyampe kok, kita mampu. Makanya Tuhan biarin. Kenapa? Supaya kita kuat, terlatih, perkasa gitu ya. Ada tantangan, jalani. Mentok, tetap gimana caranya? Pasti bisa. Nah tapi kalau sudah takut, nah gak bisa nih. Ketakutan membuyarkan fokus kita. Ketakutan membuat kita gak bisa berpikir dengan benar. Seperti hari-hari ini banyak orang dilanda ketakutan, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Ketakutan akan kesehatan, ya kan, tentang virus COVID-19. Ketakutan akan finansial. Beberapa yang saya kenal di PHK, penghasilan gak ada yang penghasilan turun.
tapi pengeluaran tetap ada kan? Ketakutan akan hari depan, ini gimana kalau gini terus? Kerja susah, usaha susah. Tuhan Engkau di mana? Tuhan Engkau nggak kasihan sama kami. Tuhan tuh kasihan sama kita. Tuhan tuh sayang sama kita. Amin. Dan Tuhan, saat Engkau sudah bergumul sekuat tenagamu dan Engkau benar-benar nggak mampu, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Tuhan bilang, tenanglah, aku ini. Ayat 27 Tuhan bilang begitu. Tapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Angin sakal banyak terjadi dalam hidup kita. Itu proses kita supaya kita dewasa, supaya kita makin mandiri. Seperti anak kecil, kalau dia selalu ditolongin oleh orang tuanya, dia nggak akan bisa dewasa. Kalau anak kecil selalu dimandiin sama orang tuanya, nggak akan pernah dia bisa mandi sendiri. Kalau anak kecil PR-nya selalu dibikin sama orang tuanya, dia nggak akan pinter-pinter. Makanya Tuhan seringkali izinkan kita bergumul sendiri. Supaya apa? Supaya belajar lebih dewasa, lebih pinter. Amin. Amin. Tapi ada waktunya Tuhan akan datang sama kita ketika kita benar-benar nggak sanggup. Ketika kita mulai ketakutan yang membutakan pikiran kita, Tuhan akan datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan para murid ketika melihat Tuhan datang, oh itu Tuhan toh, langsung takutnya hilang, saudara. Langsung takutnya hilang, langsung lupa kalau ini lagi badai, langsung lupa ini angin sakal gitu ya. Kenapa? Karena Petrus masih sempat-sempatnya bilang gini, Tuhan, bilang Engkau itu suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Loh kan? Kok ya sempet-sempetnya pengen nyoba jalan di atas air. Iya kan, udah lupa kalau lagi ada badai gitu ya. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus turun dari perahu dia, dia fokus lihat ke Yesus. Tuhan, aku datang dan berjalan. Wih, bisa Tuhan, bisa jalan juga di atas air. Tapi ketika dia rasakan tiupan angin, dia rasakan gelombang, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa? Takutlah ia. Ketika dia mulai takut, fokusnya dia enggak lagi ke Tuhan. Fokusnya dia mulai ke masalahnya. Badai ini. Dia ingat lagi, tadi udah lupa. Begitu Tuhan datang dia lupa ada badai. Ini kan lagi badai, lagi angin sakal. Ya, dan dia mulai tenggelam. Tapi dia berteriak, Tuhan tolong aku. Dan segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, di akhir zaman ini banyak kebimbangan menguasai kita. Akibat dari kita takut, dikuasai oleh banyak ketakutan, terjadi kurang percaya, terjadi banyak kebimbangan. Bagi kita hilang fokus, apa yang harus dikerjakan untuk sampai ke tujuan, untuk sampai ke rumah Bapa yang kekal. Jadi lupa, mestinya kita fokus gimana kita menjalani hidup ini, ya, mendewasakan rohani kita, selain bekerja untuk keluarga juga, mencukupi kebutuhan jasmani. Karena banyak ketakutan, jadi lupa kita mengerjakan pekerjaan kita untuk mendewasakan karakter kita. Yang fokus apa? Cari duit aja. Fokus jasmani aja. Jadi malah fokus pada hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Padahal kita di bumi ini kan untuk didewasakan Tuhan. Kita di bumi ini untuk dipersiapkan untuk masuk ke kekekalan nanti gitu loh. Tapi yang penting malah lupa. Yang difokus malah yang sekarang nih. Yang sekarang dulu nih. Jasmani dulu nih. Harusnya bersama-sama dong difokusin. Harusnya bersama-sama berjalan dong. Tapi karena ketakutan seringkali kita kehilangan fokus. Nah, bagaimana kita mengatasi kebimbangan, ketakutan dalam jalani hidup di akhir zaman ini? Ada sebuah kisah. Sejarah mencatat bahwa pada satu waktu seluruh orang Israel dari rajanya sampai ke semua bawahnya ketakutan. Kenapa? Gara-gara satu orang namanya Goliat. Ya.
Goliat itu tinggi, besar. Kira-kira 2-3 meter. 3 meter kurang lah tingginya. Gede banget pas itu ya, tinggi banget. Dan dia terlatih sebagai pembunuh. Tentara yang kuat, perkasa. Dari kecil dilatih untuk perang gitu ya. Dan dia menantang bangsa Israel. Ayo, 1 lawan 1. Yang menang jadi tuan, yang kalah jadi hamba. Gitu, singkat cerita gitu. Dan dia menantang. Dan tahu nggak saudara? Dia nantangnya itu setiap hari, pagi dan sore. Rajin sekali dia. Selama 40 hari saudara. Selama 40 hari dia menebarkan teror kepada bangsa Israel. Mungkin dia sambil sok-sokan tuh pegang tombaknya, pamer jurus-jurus kali ya. Untuk menakut-nakuti mereka, menteror mereka. Dan memang nggak salah, dia berhasil. Di ayat 1 Samuel 17 ayat 11 bilang begini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lagi-lagi apa? Ketakutan menguasai. Dan ketika ketakutan itu menguasai, orang nggak bisa fokus, nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa atur strategi gimana nih buat lawan Goliat. Ya kan lagian, kalau emangnya Goliat harus diturutin, ya udah nggak mau lah, satu orang kita mau lawan pasukan kan bisa, ngapain pusingin Goliat? Tapi karena orang takut ya, jadi nggak bisa mikir, nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa bikin strategi. Karena apa? Udah takut duluan. Lalu muncullah Daud. Dan menariknya adalah saking takutnya Saul dan Raja Saul dan seluruh bangsa Israel, mereka nggak mikir. Ya udahlah Daud, kamu mau lawan Goliat, sana lawan. Mereka sampai nggak bisa berpikir dengan jernih bahwa Daud ini masih belasan umurnya, anak belasan tahun, nggak pernah dilatih secara militer. Iya, cuman pengembala domba yang juga nggak banyak, udah kehilangan akal sehatnya karena takut. Dan saudara pikirkan, apakah Daud nggak tahu kalau Goliat itu ahli perang? Tahu. Apakah Daud nggak lihat kalau Goliat itu tinggi sekali, besar? Ya pasti lihat. Apakah Daud nggak paham kalau dia maju melawan Goliat, taruhannya dia mati, serahin nyawa gitu ya, bunuh diri mungkin istilahnya. Karena orang masih anak belasan tahun, nggak ngerti apa-apa tentang pertempuran, ngelawan orang yang sudah berpengalaman dalam medan pertempuran. Saya rasa Daud paham kok kalau Goliat itu mengerikan. Daud tahu kalau Goliat itu bisa membunuhnya dengan mudah. Karena itu Daud punya strategi. Daud nggak takut. Daud nggak takut sama Goliat. Makanya Daud bisa memikirkan strategi apa yang tepat buat lawan Goliat. Kenapa Daud nggak takut sama Goliat? Dari perkataan Daud ketika ia melawan Goliat, Daud bilang begini. 1 Samuel 17 ayat 45. Daud bilang, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku, kata Daud, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tahu dia punya Allah yang besar. Dia lihat Goliat besar, ya memang besar. Dia menakutkan, memang menakutkan. Tapi Daud percaya dia punya Allah yang lebih besar. Amin. Dia punya Allah yang lebih berkuasa. Dia punya Allah pencipta alam semesta. Ayat 46 bagian akhir bilang begini, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. Daud punya iman yang luar biasa. Hal pertama untuk mengalahkan ketakutan adalah memiliki iman yang kuat, saudara.
Dan karena Daud nggak takut, dia bisa berpikir dengan jernih. Dia bisa punya strategi melawan Goliat. Loh, Daud pakai strategi loh saudara melawan Goliat. Kenapa? Dia nggak takut. Dia bisa mikir dulu. Iya, Goliat besar. Kalau aku lawan dia pakai pedang, pasti kalah. Pedangku lebih kecil. Ya. Kalau aku pakai tenaga lawan dia, pasti kalah. Mungkin aku diselentik udah terkapar gitu ya. Lalu gimana? Daud pakai strategi. Dia jadi marksman. Wah, apa marksman? Kalau yang main game tahu nih. Marksman itu sniper. Dalam dunia militer, marksman itu disebut sniper. Penembak jarak jauh. Iya, nggak perlu mendekat. Kalau dia mendekat perang fisik pasti kalah. Strateginya apa? Jarak jauh. Pakai apa? Pakai umban, pakai katapel. Nah, itu Daud langsung ambil batu dan dia berperang. Dia datang dengan nama Allahnya. Dan sekali umban, jedet. Sekali pukul masuk di jidatnya Goliat. Dan Goliat mati. Satu pukulan. Tidak meleset. Dan langsung mati. Itu pasti bukan Daud. Itu pasti Tuhan yang berperkara. Amin. Amin. Ketika kita bisa mengalahkan ketakutan kita, kita pasti bisa berpikir dengan jernih dan menentukan strategi apa ya untuk ngalahin Goliat ini. Saat sudah sedang dilanda ketakutan hari-hari ini, kesehatan finansial masa depan, miliki iman yang percaya pada Allah, bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Dan dengan iman itu, saudara tepiskan semua ketakutan dan mulai berpikir dengan jernih. Gimana ya? Saya percaya Tuhan pasti tuntun saudara. Amin. Amin. Terus gimana cara punya iman? Iman yang baik itu, iman yang kuat itu. Cara bangun iman? Ya tentu karena pendengaran. Betul ya? Karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Secara klise pasti saya bilang untuk punya iman yang kuat, saudara rajin baca Alkitab. Betul? Ngerti nggak ngerti yang penting dibaca. Karena seringkali banyak orang nggak ngerti baca Alkitab, malas dibaca. Ngerti nggak ngerti, dibaca aja. Pada satu waktu nanti apa yang engkau baca akan Roh Kudus ingatkan padamu dan membuatmu mengerti, menguatkan engkau akan masalah-masalah yang sedang engkau hadapi hari itu. Percayalah itu. Dan kadang-kadang kalau kita lagi dalam permasalahan ya, yang berat gitu, lalu kita dengar khotbah orang. Saya pernah satu ketika, udah lama ya, saya lagi ada masalah yang berat, nggak tahu mesti ngapain, takut juga akan hari depan. Ini mesti gimana? Nggak bisa mikir kayaknya. Itu saat-saat seperti itu saudara, baca Alkitab tuh udah nggak bisa loh. Baca Alkitab udah, aduh tambah pusing. Bukan menguatkan malah memusingkan. Taruh deh, dengar khotbah di YouTube. Ini Pak Pendeta ngomong gampang Pak. Bapak nggak tahu sih masalah saya nih. Bapak mah enak hidupnya. Bisa gitu loh. Itu otomatis keluar kata-kata itu dalam pikiran saya loh. Ya nggak ngomong keluar dalam pikiran. Pak ngomong mah gampang Pak. Harus beriman saudara. Harus percaya saudara. Amin. Ya gampang ngomong. Ini yang jalan ini susah nih. Nggak tahu kan? Kontrakan habis, terus nggak tahu mau pindah kemana. Duit nggak ada. Bapak nggak tahu kayak gitu. Saya pernah kayak gitu. Nggak bisa mikir, ngomong gampang. Kalau kayak gitu gimana? Kadang-kadang saat kita benar-benar dalam masalah yang besar, kita nggak bisa dengar orang lain ngomong apa sama kita. Bahkan kalau sahabat saya negur saya, nasihatin saya seperti begini. Dalam hati tapi ngomongnya ya, lu ngomong mah gampang. Coba tolong itu, balok di matamu dibuang dulu, baru membuang selumbar di mataku. Iya, pakai Alkitab lagi ngomongnya. Memang keterlaluan saya ini. Tapi itu dalam pikiran saya, nggak ngomong. Kadang-kadang jadi pertempuran dalam hati. Dan saya temukan bahwa ada cara Daud yang bagus untuk membangkitkan iman. Mazmur 42. Daud bilang begini. Mazmur 42. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Yang tahu kalau kita gelisah, yang tahu kalau kita sedang takut, saat kita sedang tertekan
dalam pressure yang berat sekali. Siapa yang tahu? Cuman kita dan Tuhan. Seringkali wajah kita ketawa-ketawa, hahaha gitu ya. Kita main-main, kita haleluya, puji Tuhan. Tapi dalam hati kita sedang ketakutan, sedang gelisah, sedang gak tahu mesti ngapain. Sedang letih lesu. Tapi Daud mungkin tanpa dia sadar, dia ngajar pada kita bahwa kita bisa ngotbahin diri kita sendiri. Kita bisa berkhotbah kepada diri sendiri. Kalau kita dengar orang ngotbahin kita mungkin, lu gak ngalamin. Ini kan yang ngalamin kita sendiri dong. Ya khotbahinlah dirimu sendiri. Seperti Daud bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau takut? Dan dia lanjutkan, berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Khotbah diri saudara. Kalau engkau sedang gelisah, engkau sedang takut, hai jiwaku, bersyukurlah pada Allah, berharaplah pada Allah. Dialah penolong, dialah Allah yang baik, yang gak pernah tinggalkan. Amin. Perkatakan firman Tuhan. Makanya mesti baca Alkitab. Kalau enggak mau perkatakan firman yang mana? Iya kan? Makanya hal yang pertama ya mesti baca Alkitab. Ngerti gak ngerti tetap dibaca. Pada saat suatu waktu engkau sedang dalam pergumulan, Roh Kudus akan mengingatkan firman yang pernah kau baca itu, dan itu akan menguatkanmu kembali. Amin. Daud berkata, Daud mengkhotbahin dirinya, bersyukurlah, bersyukurlah. Kalau engkau sedang dalam masalah hari ini, khotbahin dirimu, ayo bersyukur, ayo bersyukur. Bila kita selalu senantiasa limpah dengan syukur. Amin. Dan saya akhiri dengan ayat ke-32, Matius 14 ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Setelah semua kesusahan itu, pergumulan itu, ketika Yesus datang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan Petrus masih takut lagi setelah itu. Dia mulai tenggelam, Tuhan pegang tangannya. Kenapa engkau kurang percaya dan imbang? Dan endingnya Tuhan naik ke perahu itu dan angin pun redalah. Seringkali permasalahan kita sebetulnya bukan soal bagaimana Tuhan meredakan badai kita, bagaimana Tuhan meredakan angin sakal kita. Bukan, bagi Tuhan meredakan angin sakal itu perkara kecil. Amin. Bagi Tuhan memulihkan sakitmu itu perkara kecil. Bagi Tuhan memulihkan ekonomi saudara itu, seperti membalik tangan itu ya, membalik telapak tangan, gak ada susahnya. Memulihkan saudara, memulihkan hidupmu itu hal yang kecil. Bukan perkara besar buat Tuhan. Tapi yang jadi perkara besar buat Tuhan adalah bagaimana Tuhan mendewasakan kita. Mendewasakan kita, membuat kita tetap percaya sekalipun tidak melihat. Seperti Paulus dalam pergumulan dia berkata, karena kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kami hidup karena iman, bukan karena percaya. Itu yang Paulus bilang. Bagaimana yang penting buat Tuhan bukan soal badainya reda, itu gampang. Yang penting buat Tuhan adalah bagaimana kita tetap percaya di tengah badai. Di mana kita tetap beriman di tengah badai. Di mana kita tidak takut meskipun akhir zaman ini penuh pergolakan yang menakutkan. Tetap percaya bersama Tuhan. Amin. Saya nggak tahu Anda sedang di kapal yang seperti apa hari-hari ini. Mungkin kapal Anda sedang gonjang-ganjing. Mungkin kapal Anda sedang kena angin sakal, gak bisa maju-maju, atau badai yang hebat. Yang tahu saudara dan Tuhan. Tapi dengar hari ini, jangan takut. Allah beserta dengan kita. Tetap miliki iman yang teguh dalam Tuhan. Amin.
bersyukur senantiasa. Nah, dengan kita mengalahkan ketakutan, kita bisa berpikir dengan baik dan memulai strategi melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan itu. Amin. Amin. Belajar walk by faith and not by sight. Dan bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Mari kita